Akan mulai ya, Bapak Ibu. Halo, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu semua. Baik, nah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat juga ya? Hari ini di sore hari ya, semoga nggak kalah untuk memberikan kira-kira apa nih ya, belajar terkait apa gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat dulu nih judulnya, boleh nih dari adminnya boleh maju dulu tadi. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat di sini, kita hari ini akan membahas terkait dengan judul kita ya. Materi kita hari ini adalah terkait dengan boosting your business through smart networking. Aduh, bahasa Inggris banget nih ya. Tapi secara umum nih Bapak Ibu ya, secara awamnya kita akan melihat. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan apa sih gitu ya, bagaimana cara kita supaya bisa nih Bapak Ibu untuk meningkatkan usaha kita gitu ya, supaya apa, bisa melalui meningkatkannya melalui komunikasi begitu. Nah Bapak Ibu, kalau di sini sebentar, mohon maaf, boleh dikecilkan dulu suaranya. Pendekatan experiential dan blended learning dengan metode terkini. Dipandu oleh para pengajar dan fasilitator yang berpengalaman secara konseptual dan praktis. Iya, baik. Tetap ya Bapak Ibu ya. Namanya jaringan ya kalau kita lagi online Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar terkait bagaimana sih kita meningkatkan usaha kita gitu ya. Terkait dengan networking, kemudian juga bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain gitu ya, komunikasinya. Supaya apa? Supaya usaha kita itu bisa ditingkatkan gitu ya, bisa dibangun kembali. Nah, di sini Bapak Ibu adalah Pojok Pintar Manajemen. Ini adalah seri yang ke-18 ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti Pojok Pintar yang sebelum-sebelumnya gitu. Hari ini kita sudah sampai seri yang ke-18 loh Bapak Ibu ya. Boleh berikan applause dulu nih untuk PPM Manajemen ya Bapak Ibu. Ada nih tombol reaction-nya ya di bawah, boleh diklik dulu. Nah, kalau di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, bahwa yang namanya kita mencari ilmu gitu ya, ketika kita belajar sesuatu, kita bisa melalui apapun gitu ya medianya. Salah satunya adalah terkait dengan Pojok Pintar Manajemen ini. Jadi Bapak Ibu, PPM Manajemen ini pantang berkarya meski hanya di rumah saja begitu ya. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Pojok Pintar Manajemen ini untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari sini masih kelihatan ya ini siapa sih gitu ya dari tadi yang cuap-cuap gitu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Cecilia Diah Puspita. Bapak Ibu boleh panggil saya dengan Cecilia, boleh ya Bapak Ibu? Di sini nama cantik saya Cecilianya gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau di kantor saya di PPM dipanggilnya biasanya dengan Cae ya. CAE. Jadi Bapak Ibu boleh nih pilih yang mana ya. Mau panggil saya Cecilia atau Cae boleh gitu ya. Saya adalah konsultan dan juga PPM Manajemen, terutama khususnya di bidang SDM gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan atau mungkin perusahaannya pernah konsultansi dengan PPM dan konsultannya yang dipilih adalah saya, maka selamat kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, selamat bertemu juga dengan saya. Salam kenal untuk semuanya ya. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu saya lebih lanjut, boleh nih cek-cek di IG saya gitu ya, @kaeceshu ya. Bapak Ibu boleh lihat-lihat ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu strategi bisa dibilang marketing gitu ya. Bagaimana sih kita memasarkan, bagaimana kita itu berkomunikasi gitu ya dengan para sahabat kita, teman kita begitu ya. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan Instagram atau menggunakan Facebook gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan Twitter itu juga bisa. Itu merupakan salah satu yang bisa kita bisa dibilang apa ya, bisa kita pakai gitu Bapak Ibu supaya bisa saling nih berkomunikasi dengan orang lain begitu. Nah, hari ini pun kita juga akan membahas nih Bapak Ibu terkait dengan networking gitu ya. Bagaimana sih kita
bisa menggunakan atau bisa dibilang apa ya, memanfaatkan gitu ya relasi kita dengan teman-teman kita supaya apa? Supaya usaha yang kita bangun, supaya usaha yang kita rintis gitu ya, bisnis kita itu bisa berkembang dengan maksimal begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu tentunya sudah tahu nih kira-kira siapa sih pembicara kita gitu ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu sebelum saya beritahukan terkait pembicaranya, boleh dong saya memperkenalkan sedikit ya tentang PPM manajemen begitu. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada nih yang pernah melihat terkait dengan pelatihannya gitu ya. Nah, ini termasuk dari program pengembangan eksekutif. Kemudian kalau Bapak Ibu satu perusahaan gitu ingin membangun pelatihan, bisa ke bagian yang pembelajaran Inggria atau in-house learning begitu ya. Atau kalau Bapak Ibu merasa kayaknya saat-saat seperti ini juga nggak perlu nih pakai tatap muka gitu ya, bisa menggunakan pembelajaran yang daring atau e-learningnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa nih kalau butuh konsultansi gitu ya. Nah, ini bisa apakah struktur organisasinya perlu dirubah gitu ya, atau mungkin terkait kompetensi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nih menghubungi bagian riset dan juga konsultansi manajemen. Nah, ada juga Bapak Ibu seminar dan juga konferensi, kemudian ada lembaga sertifikasi juga, kemudian ada penerbitan buku dan majalah, dan juga assessment gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat nih terkait dengan rekrutmen, itu juga bagian dari PPM manajemen Bapak Ibu. Dan tidak kalah mainnya gitu ya, kita ada juga yang namanya sekolah tinggi manajemen nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya saudara gitu ya, atau anak tetangganya lagi bingung nih mau dibawa kemana nih ya lanjutan sekolahnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nih memasukkan istilahnya apa ya, saudara-saudaranya itu gitu ya, anak-anak tetangganya ke bagian sekolah tinggi manajemen. Kalau boleh nih Bapak Ibu, saya memberikan informasi di sekolah tinggi manajemen ini atau PPM School of Management, ini kita punya beasiswa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau nih ya, lebih lanjut bertanya, bisa menghubungi bagian kontak center dari PPM School of Management. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk hari ini narasumber kita yang pertama ini juga berasal dari PPM School of Management gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk tentunya kita lihat dulu ya Bapak Ibu aturan dari Pojok Pintar Manajemen. Jadi kalau yang pasti pertama akan dibahas dulu nih Bapak Ibu materinya gitu ya, dari kedua narasumber kita. Baru nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, baru nanti kita akan ada feedbacknya nih Bapak Ibu. Diharapkan bisa mengisi formulir evaluasi begitu ya. Harapannya bisa lebih lagi ditingkatkan baik dari kita PPM Manajemen maupun dari sisi narasumber maupun materi yang akan dibawakannya begitu aja. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti selama pemaparan materi Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa simpan dulu nih. Nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh pilih raise hand. Nah, boleh Bapak Ibu dicoba dulu fitur raise hand-nya ada di bagian partisipan, Bapak Ibu bisa klik dulu, kemudian sebelah kanan ada raise hand. Oke, Pak Yunus sudah bisa ya raise hand, Ibu Rahma juga sudah, Bapak Jepri, kemudian Ibu Rini sudah ya. Oke, Bu Septiana sudah, Pak Rahmat. Oke, baik, beberapa sudah bisa ya Bapak Ibu untuk raise hand-nya. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh nih ya mengajukan pertanyaan apapun gitu ya, materi yang nanti akan diberikan. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya bahwa selama materi berlangsung nanti Bapak Ibu nggak bisa nih di-on-kan videonya begitu ya. Dan juga untuk suaranya gitu ya, juga mohon maaf kita matikan terlebih dahulu gitu ya. Kita fokus pada materi pemaparannya saja begitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini pasti udah nggak sabar ya gitu. Siapa sih narasumbernya ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini adalah narasumber pertama kita, yaitu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati SPSI MM. Halo Bu Apri, selamat sore. Selamat sore Mbak Cahe, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dengan saya Ibu Apri, bisa dipanggil Bu Apri. Singkat ya, kalau panjang Apri Hatiningrum Hidayati, udah kabur saya. Oke, terima kasih Mbak Cahe. Terima kasih Bu Apri. Nah, baik Bapak Ibu, beliau adalah program studi ya,
sarjana untuk PPM School of Management. Nah, seperti tadi saya bilang nih, kalau Bapak Ibu mungkin ya punya pertanyaan terkait sekolah tinggi manajemen gitu, boleh nih tanya-tanya lebih lanjut gitu ya, mungkin terkait kurikulumnya gitu ya, atau mungkin dengan hal-hal lain metode belajarnya seperti apa. Nah, bisa nih Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu kesempatan yang brilian banget ya Bapak Ibu ya. Bisa nih hari ini ya, khusus hari ini saja. Nah, beliau ini, Ibu Apri juga saat ini berkarya sebagai ketua program studi, kemudian beliau adalah dosen juga gitu ya, aktif mengajar dan juga meneliti di bidang entrepreneurship, marketing management, dan juga leadership begitu. Ini adalah rekan saya juga nih Bapak Ibu ya, kalau di PPM Management beliau juga bisa membantu di bagian konsultansi terutama untuk yang leadership-nya begitu. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan nih Best Paper Awards di 8 Global Conference on Business and Social Science di Malaysia. Wah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Wah, keren-keren Ibu Apri, hebat banget ya. Ya iyalah ya, nggak mungkin ya ketua program studi ecek-ecek banget Bu ya Bapak ya. Baik, nah di sini Bu Apri juga ternyata mendapatkan penghargaan Best Paper Awards International Conference on Business and Management di Hong Kong. Wah, mantap banget ya Bu Apri ini. Baik, Bapak Ibu kayaknya kan udah nggak sabar juga nih untuk melihat pembicara kedua kita siapa gitu ya. Nah, kalau tadi sudah di bagian akademisi gitu, sekarang kita beralih di praktisi. Nah, kita punya yang namanya Pak Fareza Ahmad SMMM. Halo Pak Reza. Halo Mbak, saya selamat sore semuanya Bapak Ibu. Nanti keselimpet jadi sayang ya Pak ya, saya ya. Asik. Jadi ya harus latihan kayaknya. Iya kayaknya ya Pak ya. Nah baik, ternyata Pak Fareza ini atau temannya katanya Pak apa ya? Oh, ya, Pak Fareza ini dipanggilnya dengan Pak Reza saja ya Bapak Ibu. Ya, Pak Reza ini adalah Ketua Umum dari HIPMI Jakarta Utara dan beliau juga ada Ketua Umum HIPMI Jakarta Utara. PM School of Management. Nah, beliau ini alumni nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa tanya-tanya juga nih kira-kira nanti seperti apa sih kok bisa ya jadi entrepreneur gitu ya. Gimana sih bisa membangun usahanya. Nah, ini kita bisa tanya-tanya langsung ya. Saat ini beliau juga berkarir sebagai direktur di PT Duta Tridama Maritim Jakarta dan juga beliau menjadi ketua umum dari HIPMI Jakarta Utara gitu ya sejak tahun 2017 sampai saat ini. Jadi saat ini masih menjabat ya Bapak Ibu dan kegiatan organisasinya sudah berlangsung sejak tahun 2014. Cukup lama ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat latar belakang pendidikan dari Pak Reza ini, beliau ini lulusan dari Business Management begitu ya. Lulus master juga di Business Management Entrepreneurship dari PPM School of Management tahun 2011. Nah, beliau juga memiliki kualifikasi di Performance Management, Business Planning, dan juga Strategic Management. Nah, di awal meniti karir, beliau juga memiliki pengalaman berkarir di 2 BUMN besar di Indonesia. Jadi cukup ini ya Bapak Ibu ya, bisa dibilang wah pengalamannya ciamik banget nih ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa nih ditanya-tanya nanti lebih lanjut Bapak Ibu terkait dengan materi apakah memang dengan yang namanya membangun networking gitu ya, komunikasi dengan orang lain begitu, dengan teman atau mungkin dengan tetangga kita gitu ya, dengan saudara kita, ini bisa membangun bisnis kita begitu. Baik, sudah tidak sabar ya Bapak Ibu untuk melihat pemaparan materi kita hari ini. Boleh langsung saja dari Ibu Apri, silakan. Ibu masih di-unmute. Kamu tuh kalau ngambil harus 100 kali. Ya, oke Bu Apri. Sudah di-unmute Ibu. Baiklah, ya, oke. Silakan Bu Apri. Terima kasih Mbak Cahe. Waktunya. Baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya gitu ya. Sebelumnya salam kenal. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cahe bahwa saya diminta untuk menyampaikan materi terkait boosting your business through smart networking gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan performa bisnis kita melalui networking yang pintar atau networking yang smart gitu Bapak Ibu sekalian. Ini mohon izin saya sampaikan karena memang pembagian
paparannya adalah saya dari sisi konsep gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti Pak Fahreza dari sisi prakteknya karena beliau sebagai entrepreneur. Nah, posisi saya sekarang diamanahi per Mei ini sebagai Ketua Program Sarjana PPM School of Management. Jadi PPM School ini sudah di angkatan ke-16, jadi nanti akan 16 tahun ya tahun ini. Jadi saya diamanahi sebagai ketua program, berikut juga merangkap sebagai ketua program studi sarjana manajemen bisnisnya, karena kita punya prodi manajemen bisnis dan juga prodi akuntansi bisnis gitu. Nah, sebelumnya kebetulan saya dan Mas Reza ini sama-sama waktu itu alumni ya, jadi kami ini berdua alumni PPM School di angkatan yang sama. Jadi Mas Reza ambil eksekutif muda, saya ambil WM atau yang Wijawiyata Management. Jadi secara umur kita sama ya. Jadi menariknya saya mengambil pilihan akademisi, Mas Reza mengambil pilihan sebagai entrepreneurs ya, dan juga sebagai pengurus di HIPMI. Nah, outline materi saya pertama adalah definisi network. Jadi apa itu network secara teori gitu ya. Lalu apa peran network kepada kinerja bisnis, seperti yang tadi disampaikan Mbak Cae ya, kalau kita networknya bagus, harapannya bisnisnya juga bagus, jangan sampai network aja tapi nggak ada duitnya gitu ya, nggak ada berujung ke performance bisnis. Nah, berikutnya saya akan kenalkan model tentang jejaring atau network model, lalu practical implication atau dari model itu muncul dampak atau prakteknya harus seperti apa nih kalau kita sebagai entrepreneurs. Nah, berikutnya, nah ini, kalau sudah tahu implikasinya bakal seperti itu gitu ya, betapa pentingnya network. Nah, berikutnya adalah saya akan sampaikan peran dari pendidikan kewirausahaan dalam mensupport gitu ya, pembentukan atau peningkatan network sehingga akan berpengaruh ke kinerja bisnis begitu. Nah, ini sedikit aktivitas saya, Ibu Bapak, mohon izin sharing bahwa saya sebagai dosen tentunya harus melakukan tridharma ya, jadi ada pendidikan, penelitian, pengabdian gitu ya. Kalau pendidikan otomatis saya ngajar entrepreneur gitu ya. Nah, kalau penelitian alhamdulillah saya juga mengembangkan jejaring saya gitu ya, network saya dengan mengikuti konferensi internasional. Waktu itu saya di Malaysia alhamdulillah dapat best paper dan terpublikasi paper saya tentang pendidikan kewirausahaan di jurnal terindeks Scopus alhamdulillah. Nah, ini juga berkat PPM yang selalu mendukung para akademisinya ya untuk bisa berkiprah dan bernetworking. Jadi jadi dosen tuh nggak cuma ngajar, tapi meneliti. Terus akhirnya saya ketemu nih Bapak Ibu, network saya bisa dengan banyak orang dosen entrepreneur sedunia ya. Jadi di event konferensi itu saya mengembangkan jejaring juga, yaitu saya bisa ketemu dosen dari Uni Emirat Arab nih Bapak Ibu. Terus ada juga dari Thailand, juga ada juga dari Inggris juga ada, Skandinavia juga ada. Jadi betapa menyenangkannya ya networking itu. Nah, selain itu saya juga mengembangkan jejaring dengan para dosen entrepreneur, diantaranya dari Universitas Prasetya Mulia, terus dari juga Universitas Negeri, PTN-PTN lainnya. Terus juga nih Bapak Ibu mungkin kenal dengan sosok beliau ini, Pak Siswono, Pak Bakat ya. Beliau adalah founder Family Business ya. Jadi yang punya usaha korporasi. Kalau Pak Siswono kita tahu beliau menteri juga dan juga punya usaha di bidang konstruksi. Kalau Pak Bakat ini yang punya Wardah atau yang punya PTI gitu ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa saya ya? Mahasiswa saya juga punya bisnis Bapak Ibu. Dan kebetulan saya juga punya bisnis bersama suami saya di bidang farming gitu ya. Nah, kalau mahasiswa saya nih bisnisnya kawa. Kawa ini daging asap yang dikonsep dengan slow smoke. Jadi rasanya benar-benar juicy gitu ya. Tapi konsepnya western, tapi pakai nasi dan pakai telur. Nah, ini kebetulan kemarin dapat penghargaan dari Dikti dan mendapat grant sebesar 17 juta. Nah, saya sebagai dosen pasti happy ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mahasiswa saya juga nih yang punya Vanilla Hijab, jadi dia punya aparel khusus untuk pakaian muslim dan sudah banyak customer-nya juga, hampir setiap hari itu mereka bisa dapatkan sekitar 200 piece terjual gitu ya, dan juga donasinya juga kencang Bapak Ibu, murid saya yang namanya Intan Atina ini. Nah, ini juga murid saya, dia usahanya ini Bu, pembersihan tungau, kutu gitu ya, di kantor-kantor dan di rumah.
Nah, nama usahanya Dedi Super Clean ya, karena dia seorang laki-laki dan seorang ayah rumah tangga gitu ya, karena dia juga menjalani profesi sebagai wirausaha. Nah, usahanya di kala pandemik ini malah menuai panen ya, karena masyarakat semakin aware dengan kesehatan, dengan kebersihan gitu ya, sehingga butuh jasa pembersihan seperti Dedi Super Clean ini. Nah, begitulah profil saya. Kalau yang ini saya waktu mahasiswa, waktu S2 di PPM dapat juara juga ya. Waktu itu lomba bisnis yang diadakan oleh Protos, Bos & Siemens, Angga dapat uang 5.000 US plus jalan-jalan keliling Eropa ya. Ini juga sarana saya mengembangkan jejaring. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri gitu ya, harus banyak silaturahim. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya, bahwa smart networking itu apa sih? Jadi jejaring yang pintar, jejaring yang smart itu sudah banyak ditulis oleh banyak tokoh ya di bidang literaturnya. Di antara buku yang ditulis oleh Daniel Goleman tentang emotional intelligence itu juga sebetulnya membahas tentang kecerdasan emosi dalam rangka membangun jejaring. Nah, jejaring itu sebetulnya kan kita ingin mengenal orang lain, mempengaruhi orang lain sehingga orang itu bisa melakukan apa yang kita sarankan atau kita inginkan. Misalkan kita menginginkan dia membeli produk kita, nah sehingga networking itu diperlukan. Nah, kalau secara definisi, nah ini kita kembali ke ranah konsep nih Bapak Ibu. Jadi kemampuan networking atau kemampuan menjalin jejaring itu sebetulnya diartikan oleh banyak tokoh secara berbeda. Tapi intinya sebetulnya sama, yaitu yang saya beri bold hitam ini ya. Jadi networking itu atau kemampuan berjejaring adalah kemampuan mengembangkan dan menggunakan jejaring eksternal kita melalui interaksi sosial. Jadi ada kata kunci external dan social interaction. Jadi nggak bisa kita jadi makhluk tuh individu gitu ya. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial kita. Dan oleh karena itu kita harus punya kemampuan mengembangkannya terus-menerus gitu ya. Nah, selain itu ada juga teori yang mengatakan kemampuan berjejaring adalah kemampuan seorang entrepreneur membangun dan memaintain atau menjaga gitu ya hubungan jangka panjang yang dekat. Jadi hubungan tuh jangan sampai dekat tapi short term gitu ya. Udah kenal deket sama seseorang tapi sesekali aja. Nah, yang bagus tuh deket dan jangka panjang dengan pihak lain. Nah, seorang entrepreneur itu perlu mengembangkan jejaring yang sifatnya personal atau dalam hal ini bersosialisasi gitu ya. Nah, itu namanya personal network. Nah, selain personal network, dia juga harus bisa menjalin business network atau inter-firm network. Jadi ada dua jenis jejaring personal dan jejaring bisnis. Personal berarti antar individu gitu ya. Kalau jejaring bisnis berarti antar bisnis atau antar perusahaan. Nah, mana yang paling penting? Dua-duanya penting. Dua-duanya harus dijaga, dua-duanya harus dikembangkan. Karena akan mempengaruhi karir seorang entrepreneur dalam caranya mengembangkan bisnisnya sepanjang waktu. Jadi, kalau bisnis mau berkembang, entrepreneurnya tuh harus punya jejaring yang tadi, personally bagus, bisnis juga bagus gitu ya. Nah, kita masuk lebih dalam. Personal network itu apa sih? Personal network itu adalah aktor-aktor di mana seorang entrepreneur itu punya hubungan yang langsung maupun tidak langsung ya. Misalnya kita berhubungan dengan partner. Jadi posisi kita entrepreneur nih ya. Kita menjalin hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan partner bisnis kita, dengan supplier kita, dengan customer kita, dengan pendana kita ya, investor kita, venture capitals, banker ya. Nah, bank itu juga harus kita jalin ya Bu, harus kenal nama kita gitu ya sebagai pebisnis. Lalu juga distributor kita, asosiasi yang kita ikuti. Berikut juga anggota keluarga di mana entrepreneur itu hidup gitu ya. Sehingga orang itu kita bisa manfaatkan apanya Bu? Pak, layanannya, lalu juga nasihatnya, berikut juga dukungan secara moral. Jadi jangan hanya mengukur dari segi financial aja ya. Padahal yang kita butuhkan sebetulnya nasihat, dukungan moral dari orang-orang seperti itu, dari pihak-pihak yang di luar diri kita. Nah, bagaimana dengan jejaring bisnis? Jejaring bisnis itu intinya adalah jejaring yang antar bisnis gitu ya. Ada yang sifatnya intra, ada yang sifatnya inter. Kalau intra itu berarti di dalam satu bisnis yang sama. Jadi misalkan kita punya usaha
Mas Reza tadi usahanya Duta gitu ya, PT Duta. Itu dia berinteraksi dengan pemiliknya, dengan manajernya, dengan employee-nya, itu berarti masuknya intra-firm. Jadi di dalam organisasi sendiri juga harus kuat dan baik gitu ya, relasi formalnya. Jadi sifatnya memang formal kalau di bisnis. Sedangkan yang personal itu yang informal. Nah, kalau yang interfirm itu antar perusahaan. Jadi perusahaan A menjalin jejaring dengan perusahaan B, mengembangkan sebuah produk bersama, co-creation gitu ya, collaboration gitu ya. Nah, itu disebut dengan interfirm business network gitu ya. Nah, sekarang muncullah ini ya, hasil penelitian bahwa ternyata betul Bapak Ibu, jejaring itu merupakan sumber dari penciptaan kinerja. Jadi kalau mau kinerjanya bagus, perbanyaklah jejaring. Jejaringnya seperti apa? Ini ada 2 dari penelitiannya, Farauq et al. 2017. Jadi penelitian tentang jejaring itu semakin lama semakin banyak, Bapak Ibu. Semakin lama semakin shaping gitu ya. Yang pertama itu jejaring secara personal. Jadi secara personal itu intinya kita sebagai individu berhubungan dengan orang lain atau individu lain gitu ya, atau another party. Nah, kalau interfirm tadi ya, antara perusahaan dan sifatnya formal. Dari riset ini ternyata semua hipotesis, nah ini ngomongin hipotesis agak berat ya, nggak apa-apa lah. Jadi kita mau teliti nih ya dari riset ini, jejaring yang sifatnya personal, kalau kita punya jejaring yang bagus secara personal, apakah akan mempengaruhi kinerja di dalam kita mengekspor barang gitu ya, atau ekspor performance. Nah kalau kita punya jejaring interfirm yang bagus, apakah juga akan berpengaruh pada bagusnya kinerja ekspor gitu ya. Terus jika kedua jejaring ini didukung oleh proses bisnis yang inovatif, jadi udah punya jejaring, terus proses bisnisnya bisa inovatif gitu ya. Bagaimana dengan performance ekspornya? Semakin baikkah gitu ya? Ternyata dari riset ini betul adanya bahwa semua itu berpengaruh ya. All of the hypotheses were supported. Semuanya itu mempengaruhi. Jadi jejaring personal dan interfirm itu mempengaruhi kinerja ekspor. Ini waktu itu studinya di Bangladesh, di salah satu negara Asia Selatan ya, di mana Bangladesh ini dikenal sebagai negara dengan eksportir bidang aparel kedua terbesar dunia. Nah, bisa dijelaskan bahwa di situ, Bapak Ibu sekalian, penting mengembangkan 2 jenis jejaring ini kaitannya dengan kalau kita mau mengekspor barang. Namun yang menarik bahwa ternyata H4A itu nggak disupport ya, atau ditolak hipotesisnya. H4A itu adalah terkait bahwa kita sudah punya jejaring personal, itu tidak bisa mendorong adanya inovasi bisnis yang berujung pada kinerja ekspor. Jadi kalau perusahaan mau jadi perusahaan yang inovatif secara proses bisnis, dia nggak tepat kalau hanya mengembangkan jejaring yang sifatnya personal. Jejaringnya harus formal, jejaringnya harus antar perusahaan. Nggak bisa saya nih sebagai entrepreneurnya punya tergabung di banyak WA group ya, terus saya mau mengembangkan inovasi di perusahaan saya, sehingga nanti kinerja ekspor perusahaan saya meningkat. Nggak bisa. Yang dibutuhkan harus yang terinstitusionalisasi, harus yang formal. Jadi bukan sayanya, tapi perusahaan saya, jejaring perusahaan saya dengan perusahaan lain itu harus baik. Baru akan muncul proses bisnis yang inovatif, sehingga akan menghasilkan kinerja ekspor yang excellent. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak cukup personal aja. Jadi order, kalau dalam istilah manajemen gitu ya, prasyarat minimal itu interfirm networking ya. Jadi harus personal networking ada, tapi akan lebih baik jika keduanya ada, gitu ya. Nah, akan lebih baik lagi jika ininya kuat atau interfirm networking-nya kuat. Nah, kita masuk lagi riset berikutnya bahwa jejaring itu mempengaruhi kinerja. Itu ada riset dari Tehsin et al. Di mana kemampuan berjejaring itu mempengaruhi kinerja finansial, kinerja non finansial, pertumbuhan bisnis, dan juga kinerja yang dibandingkan dengan perusahaan lain atau kompetitor. Nah, tapi menariknya di sini studi dari Tehsin itu membedakan antara komunitas Chinese dengan Indian. Di mana kalau komunitas Chinese itu ternyata keempatnya ini meningkat ya. Jadi kalau dia punya kemampuan kompetensi berjejaring yang baik gitu ya, personal dan juga bisnis kompetensinya baik, nanti kinerja keuangannya meningkat, kinerja non finansial meningkat, pertumbuhan bisnis meningkat, terus juga kinerja dibanding pesaing juga meningkat.
Tapi kalau di komunitas Indian atau komunitas non-Chinese itu yang diteliti di sini, ternyata hanya yang kinerja keuangan dan kinerja dibanding kompetitor saja yang meningkat kalau yang Indian. Jadi betapa powerfulnya komunitas Chinese di sini ya, dan betapa etnis itu mempengaruhi cara berjejaring, sehingga optimalisasi berjejaringnya bisa saja berpengaruh kinerja secara optimal gitu ya. Jadi kita patut belajar dari teman-teman kita yang Chinese bagaimana dia sangat optimal dalam mengembangkan kemampuan berjejaringnya. Nah, ini studi di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi nggak jauh-jauh dari negara kita, Indonesia. Menarik ya, bahwa itu lintas kultur. Nah, memang saya cari-cari di Indonesia belum ada nih penelitiannya. Jangan-jangan nanti saya teliti nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada penelitian lagi nih, waduh semoga nggak apa lagi ini gitu ya. Jadi ini model jejaring, itu sebetulnya jejaring yang disebut baik itu secara ukurannya besar, jadi network size-nya besar gitu ya, dan juga secara kohesi atau kelekatannya juga sangat kuat, jadi harus besar dan harus dalam hubungannya gitu ya, sehingga nanti akan mempengaruhi keragaman jejaringnya. Nanti kalau yang ini kohesi ya, kaitannya dengan kelekatan hubungan, kedalaman hubungan gitu ya, nanti akan mempengaruhi kualitas hubungan antar individunya, antar perusahaannya gitu, sehingga akan memungkinkan kita mengeksploitasi SC itu social capital atau modal sosial. Modal sosial itu apa sih? Modal sosial itu adalah modal yang sifatnya non finansial ya, yang kita bisa peroleh dari partner kita atau another party atau pihak lain. Misalkan modal sosial seseorang tuh koneksi gitu ya, terus juga kemampuan teknologi, pengetahuan, itu adalah contoh-contoh sumber daya yang kaitannya dengan modal sosial. Kalau yang lawannya modal sosial itu adalah economic capital ya, atau financial capital ya, seperti modal uang gitu ya, pinjaman, investasi gitu ya. Kalau yang social capital ini yang intangible atau yang tidak bisa diukur, misalkan kekayaan intelektual gitu ya, atau kecerdasan, itu contoh-contoh sumber daya modal sosial. Jadi misalkan kita punya network yang besar dan juga kuat gitu ya, nanti akan mempengaruhi cara kita mengeksploit modal sosial orang lain gitu ya. Nah, ini tergantung dari tipe networknya. Jadi ada dua tadi, masih ingat ya Bu ya, tipe personal ya, dan juga tipe yang bisnis atau yang profesional. Sama, ternyata antar penelitian itu membedakan hanya dua itu ya, tipe-tipenya. Nah, kalau mau networknya besar, itu kita harus ngapain sih? Ya perbanyak kontak dengan orang lain gitu ya. Ini turunan dari variabelnya ya. Jadi kalau mau ukuran jejaring kita tuh luas, kita harus minimal satu hari ketemu misalkan 10 orang. 10 orang tuh orang baru gitu ya, bukan orang yang udah kita kenal, sehingga number of contacts-nya nambah gitu ya. Nah, kalau dari penelitian ini juga keragamannya juga penting, Bapak Ibu ya, terkait dengan ukuran tadi. Keragaman itu ya kita berkenalan dengan beragam latar belakang ekonomi sosial yang beda gitu ya. Jadi kita kenal sama si kaya, si miskin, si sedang-sedang gitu ya. Jadi jangan sampai hanya di satu homogenitas kelompok saja. Terus juga cultural ya, kita juga perlu menjalin semakin banyak hubungan dengan budaya yang berbeda, individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Terus juga diversity acceptance, mungkin juga keragaman-keragaman lain yang nggak kaitannya dengan ekonomi sosial dan budaya, misalkan politik gitu ya. Wah, lawan politik juga harus kita rangkul misalkan. Jadi intinya harus diverse dan harus banyak. Nah, kalau kohesi ya kita harus perkuat dengan banyak berhubungan ya, bertemu, bertegur sapa gitu ya. Jadi density, strength, identification. Nah, bagaimana dengan kualitas hubungan dalam berjejaring? Nah, kita harus mengembangkan mutual trust, mutual respect gitu ya. Jadi kalau mau secara kualitas bagus, ya harus ada satu sama lain tuh kepercayaan. Kayak Mas Reza ya, berhubungan dengan perusahaan lain atau rekanan atau supplier, pasti ada rasa percaya, ada rasa saling menghormati, bekerja sama gitu ya, lo sediain apa, gue sediain apa gitu ya, cooperation. Terus juga functional conflict resolution, kalau ada konflik ya harus diselesaikan sesegera mungkin sehingga kualitas hubungan antar jejaring itu nggak ada masalah gitu ya.
Nah, akhirnya bisa mengeksploit atau bisa menggunakan modal sosial partner kita. Modal sosial itu misalnya manajemen kualitas, komersial, finansial, dan lain sebagainya. Nah, ini surveinya kebanyakan di daerah rural. Nah, ini dampak secara praktek ya, bahwa seorang entrepreneur itu seharusnya menggunakan network-nya untuk mengeksploitasi sumber daya strategis dari pihak lain untuk bisa menunjukkan aktivitas bisnis yang berkepanjangan gitu ya. Terus juga entrepreneur seharusnya mengembangkan modal sosial. Modal sosial ini adalah modal yang intangible yang nggak bisa dilihat, diukur gitu ya. Beda sama modal capital seperti investment atau pinjaman gitu ya. Sehingga semakin banyak kita exploit malah semakin bagus kalau modal sosial ini. Nah, saya skip. Bu Apri, maaf, Ya, tinggal berapa menit? 5 menit lagi, Bu Apri. Oh, baiklah. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, tadi belum selesai ya. Entrepreneur seharusnya mengembangkan gitu ya, network yang luas, large ya, diverse, beragam, dan strukturnya tepat, strukturnya ini compact gitu ya. Jadi terstruktur, kita rutin mengadakan hubungan atau arisan misalkan gitu ya, sehingga akan ada tadi reciprocity, terus ada cooperation, ada saling menghormati, saling percaya gitu ya. Nah, berikutnya nomor 4, entrepreneur seharusnya mengembangkan atau mendedikasikan waktu dan juga upayanya sebaik mungkin gitu ya untuk tadi memanfaatkan network-nya. Terus juga social capital itu adalah capital yang tadi ya, semakin dikuras akan semakin baik peningkatan kinerja gitu ya. Jadi kalau kita memanfaatkan modal sosial dari lawan partner kita, itu akan semakin baik. Nah, personal network itu ternyata terbukti baik atau cocok digunakan untuk perusahaan kecil ya. Jadi kalau perusahaan kecil itu memang belum terinstitusi dengan baik gitu ya, belum punya struktur organisasi yang baik juga, sehingga bisa memanfaatkan jejaring yang sifatnya personal. Jadi one on one gitu ya. Entrepreneur satu dengan entrepreneur lain itu kongsian bikin apa gitu ya. Itu cocok untuk UKM. Tapi dengan semakin besarnya usaha gitu ya, lebih baik tidak hanya jejaring personal yang diutamakan, tapi jejaring yang sifatnya bisnis atau profesional itu harus mulai digalakkan. Caranya gimana untuk membangun jejaring yang profesional? Kita harus join ya banyak acara, trade fair gitu ya, pameran-pameran, terus juga pertemuan dengan banyak asosiasi, webinar seperti ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan jejaring profesional kita. Nah, tips bagi seorang pengusaha small atau pengusaha UKM gitu ya, terkait dengan network ini diharapkan pertama local government atau juga perlu pengembangan di tingkat lokal gitu ya, terkait yang pertama harus mempromosikan aktivitas yang bisa mendukung kegiatan entrepreneur ya, seperti halnya banyak sekali dari kementerian ya, grant-grant untuk UKM-UKM di tengah COVID ini, bantuan-bantuan COVID menurut saya itu sangat baik karena itu manfaatnya sangat besar untuk para small entrepreneurs. Terus juga tadi jika ada masalah di struktur gitu ya, perlu ada juga penanganan gitu. Misalkan struktur organisasinya kurang rapi ya harus dirapikan. Nah, ini peran dari institusi pendidikan ya. Jadi university itu harusnya jadi tengah-tengah antara entrepreneur tadi dan juga public dan juga private stakeholder-nya gitu ya. Sehingga dia bisa ngajarin bagaimana pendidikan kewirausahaan yang bisa membangun jejaring. Terus juga tadi ya memperkuat kohesi atau iklim berjejaring yang semakin besar di ranah lokal. Ini saran dari penelitian itu. Nah, ini kalau ini penelitian saya sendiri ya, yang tadi saya sampaikan, saya dapat best paper dari penelitian ini, bahwa ternyata Bapak Ibu, pendidikan kewirausahaan itu berpengaruh dalam cara entrepreneur itu membuka usaha. Jadi kalau kita ngambil pendidikan kewirausahaan, kita akan semakin siap dalam membuka usaha. Kenapa? Karena outcome dari atau hasil dari pendidikan berwirausaha yang dijalani mahasiswa, waktu itu saya teliti alumni PPM School. Mereka merasa bahwa mereka semakin bisa mengatasi hambatan usaha baru. Nah, LON ini adalah singkatan dari liability of newness. Jadi, hambatan usaha baru itu apa sih? Kalau secara bisnis itu ada internal dan eksternal. Nah, internal itu adalah terkait misalkan dia bingung ya,
menjalani peran sebagai pengusaha, sebagai owner, sebagai manajer, itu tiga-tiganya kan jadi satu ya di pengusaha itu. Nah, dia bingung. Tapi dengan pendidikan kewirausahaan, dia nggak bingung dan akhirnya bisa membuka usaha dengan semakin cepat dan semakin baik gitu ya. Terus kalau external loan ini berarti hambatan yang bersifat eksternal gitu ya. Jadi tantangan dari luar, misalkan perubahan selera pasar gitu-gitu ya. Itu kalau kita belajar entrepreneur, pendidikan entrepreneur itu dia bisa punya kemampuan itu sehingga lebih siap membuka usaha baru. Dan ternyata rekognisi itu berarti merasa dipuji ya, rasa ingin dipuji itu ternyata nggak berpengaruh ya. Jadi nggak berpengaruh pada pembentukan usaha baru yang sukses. Nah, ternyata juga kalau kita mau sukses dalam membuka usaha baru dalam kaitannya dengan berjejaring, kita juga harus punya ilmu yang namanya studi kelayakan bisnis. Selain tadi udah tahu tentang bagaimana berjejaring, sehingga kita akan tepat sasaran ya. Kalau udah tahu ilmunya tentang studi kelayakan bisnis, kita akan tepat, kita agar bisnisnya layak, berjejaring dengan siapa nih, berhubungan dengan siapa nih, perusahaan mana yang harus kita sasar. Nah, itu pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam kesuksesan membuka usaha baru. Ini proven, sudah terbukti ternyata berpengaruh ya. Jadi bahwa menjadi entrepreneur itu nggak natural, tapi nurture, bisa diajarkan. Buktinya tadi murid-murid saya lebih sukses dari mungkin yang nggak ambil entrepreneur education atau entrepreneurship education. Nah, ini reference saya dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Cahya atas waktunya. Semoga pas nih waktunya. Pas banget, bener Bu Apri. Pas sekali ya. Oke, terima kasih. Cukup 25 menit ya, Bu Apri. Terima kasih banyak untuk paparan materinya. Menarik sekali ya, Bapak Ibu. Kita ternyata tahu, etnis itu ternyata bisa berpengaruh begitu ya. Kalau tadi menurut penelitian yang tadi dipaparkan oleh Ibu Apri. Nah, kemudian juga tadi ada ya, Bapak Ibu kita harus memperbanyak kontak nih, kontak yang baru gitu ya. Jadi nggak cuma mungkin teman-teman lama kita tiba-tiba, tolong dong beli jualan gue gitu ya. Nah, tapi kita bisa nih mensasar atau kira-kira mau yang mana nih gitu ya, kontak barunya. Begitu pelanggan-pelanggan baru kita comot gitu ya Bu Apri ya. Betul. Baik, ternyata juga pendidikan wirausaha cukup penting ya Bu Apri ya. Jadi kita nggak cuma mungkin, yaudah sekedar jualan atau sekedar untuk mengembangkan bisnis begitu, tapi bagaimana sih kita bisa belajar gitu ya, tekniknya seperti apa ketika berwirausaha. Oke, baik. Terima kasih Bu Apri untuk pemaparannya. Kalau tadi Bapak Ibu, kita sudah melihat dari sisi konseptual begitu ya. Nah, sekarang kita boleh nih beralih pada yang praktisinya begitu ya. Halo Pak Reza. Halo, sore Mbak bersama kita Pak. Iya, baik. Sudah kelihatan ya Pak Reza mukanya seperti apa nih ya Bapak Ibu ya. Oke, masih tetap di rumah aja ya Pak Reza ya? Masih. Baik, tetap sehat ya Pak Reza? Insya Allah. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau tadi sudah dari Bu Apri, sekarang kita pindah ke Pak Reza ya. Dari Ketua HIPMI Jakarta Utara, betul ya Pak Reza? Dan beliau juga adalah alumni dari PPM School of Management. Nah, boleh Pak Reza untuk waktunya? Boleh Mbak saya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, ini kalau kemarin diundangnya kan sebagai sharing session aja, karena kalau untuk konsep saya pikir Ibu Apri sudah menjelaskan cukup sangat detail, sangat bagus sekali. Jadi ya saya hanya sharing aja dari apa yang sudah Ibu Apri sampaikan tadi dalam keseharian saya sebagai pelaku wirausaha. Dasar pemikirannya adalah judulnya adalah membangun dan memanfaatkan jejaring sosial untuk kemajuan usaha. Mungkin ini dari pengalaman pribadi saya aja. Jadi dasar pemikiran saya adalah manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan dalam berbisnis pun juga kurang lebih seperti itu. Jadi semakin banyak kita mengenal orang, semakin terbuka juga peluang kita menciptakan sebuah usaha. Karena juga ada pepatah mengatakan bahwa silaturahim tentu memperbesar peluang kita dalam menciptakan sebuah usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun relasi yang tepat. Dan yang kedua, bagaimana memanfaatkan jejaring sosial dengan baik.
dalam kurung bukan maksimal. Kenapa saya tegaskan di sini bukan maksimal? Karena kalau dalam keseharian saya bersilaturahmi, niatnya memang memanfaatkan seoptimal mungkin, tapi dalam arti maksimal tidak memaksa. Tidak memaksa artinya ketika memang sudah dilakukan usaha dan ternyata belum terjadi titik temu, ya maka niat kita tadi bisa kita pending lah sementara, mungkin kita bisa pakai lagi di waktu berikutnya. Nah, rasionalisasi saya, prinsipnya setiap orang yang kita temui dan kita kenal tentu memiliki potensi yang dapat kita sinergikan dengan cita-cita kita. Tapi sebaliknya, kadang harapan kita itu belum tentu menjadi keinginan mereka. Nah, selanjutnya, untuk itu, kalau saya tetap berusaha untuk nothing tulus, untuk bergaul sama semua orang, tidak berharap terlalu tinggi dalam membangun jejaring. Karena apabila, seperti tadi saya bilang, apabila belum terjadi titik temu, paling tidak saya sudah menciptakan satu peluang untuk di kesempatan yang lain. Setelah itu, tentu jaringan yang sudah dibangun tadi, saya coba rawat, saya coba menjaganya dengan membangun komunikasi dan mengungkapkan rasa ingin tahu tentang mereka secara lebih dalam dengan cara yang proporsional, tentang usahanya, tentang kepribadiannya, motivasi suksesnya, maupun mungkin tentang keberhasilan mereka dalam membentuk keluarganya. Yang keempat, yang saya lakukan juga, saya juga termasuk orang yang bisa memuji teman apabila mereka memang layak, dan saya juga kadang mengkoreksi teman-teman saya juga, walaupun dengan cara yang baik. Sekedar untuk menandakan bahwa kita sebagai teman memiliki atensi untuk kemajuan mereka. Yang kelima, seperti tadi saya bilang, dalam berkomunikasi, saya juga tidak memaksakan kehendak pribadi secara berlebihan, sehingga yang bisa menciptakan suasana menjadi kurang nyaman. Terus yang keenam, di waktu yang terpisah, biasanya di rumah, saya coba mengklasifikasi dan mengelompokkan teman-teman saya, jejaring saya yang sudah saya bangun tadi, dengan tujuan dan harapan saya mungkin saja berbeda. Misalnya, dalam membangun bisnis, saya sudah tentuin nih kira-kira teman-teman yang mana aja yang kira-kira bisa mensupport niat bisnis saya. Tapi untuk hal yang lain, misalnya dalam hal berorganisasi, tentu teman-temannya bisa jadi berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketujuh, konsekuensi dari semua tindakan tadi, pasti saya juga kan kita berhubungan ini kan harus timbal balik. Jadi kita tidak hanya berharap menerima, tetapi kita juga harus memberi. Jadi ketika teman-teman membutuhkan bantuan, membutuhkan masukan waktu, tenaga pikiran, ya konsekuensinya ya kita pun juga harus siap mengorbankan itu semua untuk mereka. Yang kedelapan, terus memperluas networking, menambah jejaring tanpa melupakan yang sudah ada. Artinya ya alhamdulillah dari 2014 kemarin sempat aktif di beberapa organisasi, dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi masih terjalin dengan baik. Yang jujur saja kadang ada teman yang sudah lama yang waktu itu mungkin pada saat kenalan sih belum ada potensi bisnis apa-apa yang bisa dijalin, tapi ternyata di luar dugaan setelah 5 tahun, 6 tahun ternyata temu tidak sengaja muncul ide, terjadilah bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk saya mungkin jejaring sosial yang luas dan baik memberikan kita peluang potensi untuk membangun sumber daya yang strategis untuk menjalankan dan mengembangkan usaha kita. Yang kedua, nantinya kita juga pasti akan dituntut untuk mampu mengubah sumber daya tadi menjadi kekuatan kompetitif kita dalam berdaya saing. Artinya, seperti tadi yang Ibu Apri bilang, networking yang luas juga kalau misalnya nggak dipakai secara baik, secara optimal juga ya hanya sekedar teman saja gitu, tidak bisa menciptakan profit dalam perusahaan kita. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari membangun jaring sosial,
tentu kita sangat diperlukan hubungan timbal balik, kerjasama, kepercayaan supaya kita bisa meminimalisir konflik dalam sebagai makhluk sosial. Prinsipnya konflik ketika masih dalam batas yang wajar dan kita masih bisa mengelola dengan baik, maka konflik itu akan menjadi hal yang positif. Ketika bisa melalui konflik dengan baik, biasanya hubungan menjadi lebih erat. Ya, berikutnya, nah dampak dari konsekuensi dari hubungan timbal balik, otomatis kita juga dituntut untuk mampu dan mau menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran yang lain, pikiran kita untuk bisa meningkatkan sinergi dengan jejaring yang sudah kita buat. Yang kelima, dalam memperluas jejaring sosial, kita bisa bergabung pada organisasi atau asosiasi yang sejalan dengan cita-cita kita. Dan apabila kita memiliki banyak waktu, mungkin kita bisa aktif juga sebagai pengurusnya. Yang terakhir, terus meningkatkan jam terbang dan memperbaiki terus-menerus komunikasi dalam memperluas jaringan dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Mbak Cai. Oke, baik Pak Reza. Cukup singkat ya Pak Reza ya. Singkat, langsung padat ya. tus ya. Iyalah. Langsung pada topiknya begitu ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Reza untuk tadi pemaparan kayak langsung tips and triknya begitu ya. Yeah. Langsung saja bahwa memang kita makhluk sosial gitu ya. Kita nggak bisa sendiri. Bagaimana sih kita bisa merawat gitu ya, memperkuat gitu ya. Kalau sudah punya yang baru, itu ya kontak-kontak baru. Nggak cuma ya udah datang aja gitu ya, tapi kita bisa merawatnya, kemudian bisa memperluas tadi ya Pak ya, bisa membangun profit juga begitu ya dari hubungan yang kita bangun tersebut begitu. Baik, terima kasih Pak Reza untuk pemaparannya. Tadi ada beberapa hal yang ternyata mirip ya dengan Bu Apri tadi. Ada yang terkait menambah kontak baru begitu ya, kemudian juga ada bagaimana sih kita bisa memperkuat networking kita gitu ya. Oke, baik. Untuk Bu Apri sudah ada di sini lagi. Baik, halo Bu Apri, ketemu lagi ya. Iya, nggak kemana-mana kok, tenang aja. Takutnya ditinggal Bu. Baik, Bapak Ibu, ini kayaknya udah saat yang ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang dari tadi nih sudah dikekepin gitu ya, sudah ditampung-tampung pertanyaannya gitu, silakan boleh di raise hand dulu Bapak Ibu. Di bawah klik partisipan dulu, kemudian lihat di sisi kanan ada raise hand. Nah, Bapak Ibu boleh klik raise hand-nya ya. Di sini ada Bapak Jeffrey Sinaga. Oke, boleh Pak Jeffrey Sinaga, silakan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Selamat sore Mbak Cae, Ibu Apri, dan Pak Reza. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Saya ada 2 pertanyaan untuk Ibu Apri dan juga Pak Reza, karena memang pertanyaan ini salah satunya konseptual dan salah satunya juga berbasis praktisi. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwa network dengan bisnis proses yang inovatif akan menciptakan suatu kinerja yang baik. Nah, apakah network dulu Bu atau bisnis proses inovatif? Yang pertanyaannya, apakah kita harus mendahulukan network atau bisnis proses yang inovatif? Apakah bisa dibalik prosesnya atau memang baku seperti ini untuk mendapatkan kinerja yang baik? Itu pertanyaan pertama untuk Ibu Apri. Dan untuk Pak Reza, kebetulan saya juga bergerak di komersial dan bisnis development, Pak. Saya tertarik tadi untuk organisasi atau asosiasi menjadi salah satu kita untuk menambah network, Pak. Tapi untuk era COVID ini, apakah ada skema dari Pak Reza, pengalaman Pak Reza, era COVID ini kan kita sulit untuk bertemu, sulit untuk mengikuti acara-acara organisasi atau juga asosiasi, Pak. Dari Pak Reza, praktek atau apa ya, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai komersial and business development
untuk menambah network di era COVID-19 ini. Itu mungkin Pak Reza dan juga Ibu Apri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya dulu Pak Mas Reza dulu nih. Cap cip cup. Dulu mungkin saya dulu. Pertanyaan pertamanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey Sinaga, salam kenal. Sebetulnya pertanyaannya nih intriguing ya, jadi sangat menarik untuk diteliti di penelitian berikutnya. Ya, kalau dari penelitian disampaikan tadi Forrescue ya, dari waktu itu konteksnya di perusahaannya itu adalah apparel, jadi manufacture di Bangladesh dan dia di Asia Selatan ya Pak, bagian dari negara di Asia Selatan. Nah itu yang menariknya adalah dari penelitian itu diungkapkan bahwa networking itu harus muncul terlebih dahulu karena networking ini fungsinya sebagai modal sosial, jadi bagian dari social capital tadi ya di penelitian berikutnya. Jadi kalau kita punya modal, ibaratnya kan kalau mau bisnis tuh harus punya modal dulu nih ya. Nah modalnya ada yang sosial, ada yang finansial gitu kan ya. Nah kalau finansial ya udah pasti harus ya untuk setup bisnis kita punya modal awal sekian gitu ya untuk investasi di awal gitu ya. Nah, kalau yang tadi networking itu in the context of social capital. Jadi untuk menyediakan modal non finansial yang sifatnya sosial itu perlu dibangun networking dulu sebagai basisnya. Nah, baru nanti akan muncul diharapkan ya dengan networking yang baik gitu ya, baik itu personal maupun yang bisnis, gitu, baik itu yang personal maupun profesional gitu ya. Nanti diharapkan akan memunculkan proses bisnis yang inovatif atau inovasi proses bisnis. Nah dari situ, ini penelitian ini menarik ya bahwa secara langsung sebetulnya jejaring itu bisa langsung mempengaruhi kinerja. Jejaring baik, kinerja baik. Ya, ada 2 penelitian, bahkan 3 tadi mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau jejaringnya sudah baik, kinerja ekspornya di hipotesis 1 tadi baik gitu Pak. Jadi ini meningkat karena pengaruhnya langsung dan positif gitu ya. Tapi manakala di mediasi ya, di mediasi dengan inovasi dalam proses bisnis itu akan semakin meningkatkan kinerja ekspornya. Jadi kalau udah punya jejaring ditambah lagi dengan proses bisnis yang inovatif itu akan semakin meningkatkan kinerja ekspor gitu dibanding pengaruh langsung jejaring ke kinerja. Jadi kalau dikasih proses bisnis yang inovatif itu impact-nya atau total efeknya ya kalau di konsep gitu Bapak mungkin memahami juga itu akan semakin besar kalau dari teori ini. Nah, namun yang disarankan untuk bisa memunculkan proses bisnis yang inovatif itu jangan mengunggulkan personal network-nya kalau dari riset ini, tapi yang profesional atau yang bisnis atau yang interfirm tadi ya. Karena untuk memunculkan proses bisnis yang inovatif itu nggak bisa muncul dari jiwa entrepreneurnya atau jejaring entrepreneurnya as is ya. Jadi saya punya jejaring misalkan Pak Reza sebagai ketua HIPMI gitu ya, jejaringnya HIPMI gitu ya. Nah itu dimanfaatkan untuk memunculkan proses bisnis yang inovatif di perusahaan. Nah, itu nggak ngangkat, nggak bisa. Harus yang sifatnya jejaring profesional yang sudah terlembaga, terstruktur. Jadi sudah punya struktur organisasi yang baik gitu diantaranya ya. Terus juga hubungan dengan supplier itu terinstitusi atau ada perjanjian secara formal gitu ya. Jadi ada mutual trust terbangun ya karena ada hitam di atas putihnya gitu ya. Hubungan dengan pihak lainnya. Dan itu sebagai hubungan business to business gitu ya, bukan interpersonal seperti personal networking tadi. Nah itu yang menarik di riset ya, kalau mau memunculkan proses bisnis yang inovatif itu harus dari level perusahaan, nggak bisa dari level individu atau personal jejaring ya, personal network gitu Pak. Semoga menjawab Pak Jeffrey, tapi kadang menarik bisa juga dibalik Pak, namanya juga model ya Pak ya. Nanti berpeluang juga untuk future research mungkin saja dibalik. Tapi kalau dari ini konsep ini harus jadi modal dulu di awal. Gitu Pak. Semoga menjawab dan terima kasih. Saya serahkan Mbak Cai. Oke, baik. Terima kasih Bu Apri. Kalau tadi mungkin network dulu ya Bu ya, karena di konsep penelitiannya seperti itu. Mungkin nanti dari Pak Jeffrey akan meneliti. Jadi mungkin nanti bisnis proses inovasinya dulu gitu ya, baru nanti networknya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan Pak Reza. Silakan Pak Reza. Ya, kasih Mbak Cai. Jadi kalau dari pengalaman saya Pak Jeffrey, untuk
memberikan dampak positif kepada commercial development dari berorganisasi di era COVID-19 karena sekarang susah ketemu. Ya mungkin sekarang kayak di HIPMI ini sekarang kita juga banyak kegiatan sementara tertunda karena memang ada peraturan dari gubernur dilarang melakukan kegiatan pengumpulan massa. Tapi alhamdulillah kalau di HIPMI itu 1 bulan sekali minimal kita ada silaturahmi via online ya, kayak Zoom seperti ini, kita bertukar pikiran segala macam. Nah, mungkin yang saya bisa sharing ya ketika Bapak bergabung pada sebuah organisasi atau asosiasi, ya mungkin di forum-forum seperti itu Pak, kita bisa mengeksplor apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Nah, terus pastikan juga ada, kalau di HIPMI itu ada grup WA tuh Pak. Nah, grup WA juga sekarang di era COVID itu jadi sangat lebih aktif sekali di HIPMI. Karena pokoknya mau dari masker sampai APD semua, pokoknya semua pada jualan Pak gitu. Nah, mungkin itu Pak maksud saya. Selain juga teman-teman ada yang dulunya nggak pernah jualan di Instagram, sekarang bikin Instagram jualan. Dan memang yang mereka dapatkan juga luar biasa gitu loh. Nah, maksud saya ya mungkin aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi di era sekarang itu sangat bisa dimaksimalkan Pak. Mudah-mudahan bisa meningkat nih apa yang Bapak ingin sampaikan kepada konsumen Bapak. Kurang lebih begitu Pak Jeffrey. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza untuk pemaparannya bahwa memang ternyata akhirnya komunikasi menjadi cukup penting ya Pak peranannya ya, terutama ketika kita era seperti ini ya. Nggak mungkin kan kita tatap muka gitu ya, maksudnya ketemu langsung gitu. Akhirnya bisanya melalui online semua begitu ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Dari Pak Jeffrey juga sudah. Gimana Pak? Ya, cukup jelas, sangat jelas sih. Terima kasih Bu Apri dan Pak Reza atas pemaparannya. Selamat sore. Sama-sama Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey Sinaga. Oke, kita lanjutkan ya Bu Apri dan juga Pak Reza. Ada pertanyaan lagi dari Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Ya, terima kasih Ibu Chai Ya, Pak. atau Cea ya Bu. Terima kasih Ibu Apri dan Pak Reza. Ada juga 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama untuk Ibu Apri. Mengenai tadi saya tertarik dengan personal network dan profesional business network ya, yang kita bilang interfirm gitu. Nah, untuk personal network dalam hal ini saya coba melihat profilnya Joe Girard ya, sales yang otodidak. Dia bisa menjual sampai dengan 1.300 unit Chevrolet dalam masa itu, dan dia juga dapat Guinness Book of Record penjualan tertinggi. Nah, dia itu salah satu profil yang memang tidak pernah mengecap ilmu pendidikan yang tinggi, itu saya lihat. Bahkan sampai SMA pun dia tidak selesai. Kemudian dia otodidak, belajar. Nah, kalau di situ apakah personalnya dia itu, personal network-nya yang membuat dia menjadi sales yang terbaik pada masa itu di Amerika. Dan kemudian apakah dengan cara dia yang otodidak itu, dia nanti akan bisa membangun suatu interfirm network ya, sampai nanti goalnya ke export performance gitu Bu Apri. Nah, ini nanti ada hubungannya pertanyaannya itu dengan profil-profil perusahaan lain yang apakah Microsoft yang kita tahu bahwa pendirinya juga bukan orang yang memang senang berkomunikasi ke sana kemari ya Bu, cenderungnya introvert, dia iya betul, introvert. Nah itu saya mungkin minta penjelasan untuk itu dari Bu Apri. Dan yang kedua mengenai kriteria kesuksesan suatu perusahaan, Ibu. Apa kriteria kesuksesan suatu perusahaan yang harapannya perusahaan itu bisa terus kontinuitas, settle dalam posisi yang growth tertinggi. Walaupun kita tahu ada beberapa perusahaan yang memang sampai puncak tertinggi dan tidak bisa tumbuh lagi gitu ya Bu. Dia hanya menjaga sampai puncak itu. Nah,
kriteria apa yang menjadi poin-poinnya untuk bisa kita kategorikan perusahaan-perusahaan itu yang memang sukses menjaga kesetelannya gitu. Kita itu aja mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Baik. Oke. Langsung saja Bu Apri, boleh? Baik, terima kasih Pak Yunus atas pertanyaannya. Ini pertanyaan mahasiswa doktor nih Pak. Ya, luar biasa Pak. Ini Bapak memang membawanya ke ranah yang praktek, dan menurut saya untuk yang terjadi di tadi ya Pak, si Jo tadi yang berhasil menjual Chevrolet tidak lulus SMA bisa 1.300, itu kan bukti bahwa dia secara personal itu terberdaya gitu ya, atau secara individu punya network yang sangat baik gitu ya. Mungkin kebayang saya, karena saya tidak memahami ceritanya, yang terbayang oleh saya mungkin dia menggunakan jejaring yang dia miliki gitu ya Pak, untuk menawarkan produk gitu ya Pak. Nah, menurut saya itu salah satu karakteristik seorang entrepreneur yang wajib ada gitu ya Pak. Dia tuh punya kemampuan dan juga tadi ya istilahnya ability to use external resource ya, untuk menggunakan resource eksternal gitu ya, untuk social interaction. Jadi untuk berinteraksi secara sosial. Jadi dia harus bisa berani gitu ya, berinteraksi secara sosial. Dalam hal ini ya misalkan dengan door to door salesman gitu ya. Yang saya tahu canvassing tuh harus gitu ya Pak ya di perusahaan. Jadi saya juga waktu itu pernah berbisnis juga sebelum saya menjadi peran sebagai akademisi. Saya jualan kursus Pak ke sekolah-sekolah di Jakarta. Dan strateginya tidak lain tidak bukan, yaitu dengan menggunakan canvassing atau door-to-door salesman tadi. Nah, saya jadi mengingatkan peristiwa tadi, mengingatkan diri saya sekitar tahun 2010 lalu sebelum ambil MM. Waktu itu saya door-to-door ke kepala sekolah gitu ya, jualan ekskul saya. Waktu itu ekskul saya itu namanya Biz for Kids. Jadi Business School for Kids, sekolah bisnis untuk anak. Kalau PPM ini kan sekolah bisnis untuk S1 gitu, S1, S2. Nah, kalau waktu itu saya terbayang menjualnya ekskul ini untuk anak SD, SMP dan SMA. Jadi anak SD kan harusnya dipapari dengan pendidikan kewirausahaan. Nah, sehingga saya tawarkan tuh ke sekolah-sekolah. Oleh karena itu saya tidak punya lembaga gitu ya Pak, boro-boro. Saya hanya menang lomba gitu ya, dapat grant dari waktu itu dari ITB dan dari Shell untuk bisa mewujudkan di Jakarta, karena saya berawal di Semarang waktu itu. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil Pak, bisa menggayat sekitar 200 siswa dalam waktu 2 tahun dalam bentuk ekstrakurikuler dan intrakurikuler program. Nah, caranya benar memanfaatkan personal networking tadi, door to door salesman, canvassing ke sekolah-sekolah, ke kepala sekolah dulu. Jadi kepala sekolahnya harus dihipnotis. Nah, seperti halnya tadi yang Joe tadi mungkin terbayang oleh saya seperti itu ya. Jadi dia dengan tidak ada rasa malu gitu ya Pak ya, memanfaatkan network kontak-kontak yang dia punya untuk ditawari produk. Seperti hanya saya tadi, saya sebetulnya nggak kenal ini kepala sekolah ini siapa, orang saya bukan dari Jakarta gitu ya, tapi ternyata ya kita kenalan, kan namanya juga makhluk sosial ya Pak, bisa dengan kenalan, terus juga menawarkan value, dan akhirnya bisa dibeli produk kita. Seperti itu. Nah, memang belum punya tuh network secara bisnis gitu ya. Perusahaannya juga baru muncul SIUP, TDP gitu ya. Belum baru muncul CV, bahkan belum PT gitu ya. Tapi yang jelas sudah punya payung usaha. Sehingga rasa trust itu muncul dari personal networking tadi. Nah, kebayang saya untuk level usaha UKM tadi ya Pak ya, di riset kan dikatakan kalau usahanya masih kecil, mikro gitu ya, seperti usaha saya tadi ya, itu cocok dengan personal networking. Nah, kalau yang tadi Joe tadi ya, mungkin dia secara salesman gitu ya Pak ya, itu perusahaannya memang udah besar, tapi dia manfaatkan jejaring individu dan juga pasti didukung dengan brand besarnya Chevrolet gitu ya. Yang itu berarti secara interfirm juga sudah punya nama, punya jejaring, tapi dia lebih manfaatkan yang personal networking-nya. Nah, jadi seperti itu Pak, kalau saya bisa menjelaskan, mohon maaf. Nah, pertanyaan kedua terkait bagaimana perusahaan itu bisa sustain gitu ya di era kapanpun lah eranya gitu ya. Kalau mau udah mature bisa bertahan naik lagi. Nah, ini kebetulan saya juga disertasi saya itu terkait perusahaan keluarga dalam melakukan suksesi gitu Pak. Dan itu betul-betul penting sekali peran seorang entrepreneur-nya gitu ya. Entrepreneur ini berarti pemilik usaha kalau dalam family business gitu ya. Tapi kalau untuk yang non family business berarti ya
CEO-nya gitu ya Pak. Seorang CEO itu punya mental wirausaha nggak gitu ya. Mental wirausaha itu ya tadi jejaringnya kuat gitu ya. Seperti hanya Bill Gates punya perusahaan besar, tapi dia terkesan seperti terbatas atau terkesan introvert gitu ya Pak. Tapi dalam kenyataannya saya yakin sebetulnya dia sangat-sangat capable manfaatkan network personal maupun network bisnisnya gitu ya. Dan dia punya modal sosial intelektual yang tinggi, penguasaan yang sangat baik di bidang teknologi gitu ya. Sehingga ya dia pasti punya modal sosial tadi yang bisa exploit ya istilahnya tadi dengan cara network personalnya, dan juga pasti secara bisnis karena sudah menjadi perusahaan besar, perusahaan global, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ya sukses juga. Kalau indikator kesuksesan perusahaan pasti sustainability ya Pak ya. Jadi mau usahanya sekarang besok tuh ada terus gitu ya. Seperti halnya perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia itu kan rata-rata usianya contohnya kayak usahanya Pak Siswono itu udah lebih dari sekitar 60 lebih ya, kalau nggak salah sudah sampai 70 tahun gitu ya. Jadi yang seperti itu sustainability yang memang jadi ukuran indikator. Nah, agar bisa sustain kalau dari teori tadi harus muncul proses bisnis yang inovatif gitu ya. Proses bisnis yang inovatif itu nggak bisa muncul sendiri, harus dilakukan dengan bernetworking gitu ya. Baik itu dengan supplier kita, dengan distributor kita, dengan buyer kita. Jadi kita cari tahu maunya buyer itu apa gitu ya. Itu salah satu bentuk jejaring Pak. Jadi jangan posisikan buyer itu hanya sebagai penerima layanan atau penerima jasa kita atau produk kita, tapi sebetulnya jadi source of knowledge juga atau modal sosial yang harus kita exploit gitu Pak. Sehingga dia mau kolaborasi, Bu munculin produk ini dong, Bu inovasi dong di bidang ini, saya butuhnya yang seperti ini. Nah akhirnya inovatif ada, akhirnya larinya ke kinerja yang baik gitu Pak. Jadi mentalitas wirausaha sangat penting dan networking itu jadi source of social capital tadi. Ya akhirnya nanti diharapkan bisa berujung ke kinerja bisnis. Kalau tadi ada indikatornya financial, non-financial, growth of the business, terus juga performance dibanding kompetitor gitu ya. Itu semua semakin baik. Bahkan tadi di etnis Chinese dan Indian tadi ya Pak, tadi semuanya berpengaruh gitu ya. Jadi kalau networknya baik, kinerja finansial, non-finansial, pertumbuhan bisnis, juga kinerja dibanding kompetitor itu juga sangat baik. Tapi bukan lucunya ya, keunggulannya tuh di tadi komunitas Chinese itu lebih superior dibanding komunitas yang Indian gitu. Nah itu jadi next future research-nya kita perlu tahu ya, key success faktornya apa nih? Networking yang tadi ya khas dari komunitas Chinese tadi, sehingga ya kita bisa sarikan gitu, bisa modelkan harapannya seperti itu. Itu masuknya ke konsep ethnic entrepreneurship. Nah itu menarik lagi tuh Pak diteliti. Ya sepertinya itu dari saya Mbak Cai. Oke, terima Ya, kasih Pak Bu Yunus, Apri. Gimana Pak Yunus untuk jawaban dari Bu Apri? Ini kayak udah mulai berpikir ya, apakah saya mau meneliti kembali gitu ya? Atau mungkin mau ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Yunus. Silakan loh Pak Yunus. Halo? Iya, halo Pak. Ya, terima kasih Bu Apri. Terus sedikit lagi Bu, kalau kita melihat ya, kayak Microsoft itu kan kita bilang sustain ya, Unilever kemudian sustain, kita settle di puncaknya. Nah kita lihat Nokia gitu. Nokia pada masa itu kita tahu itu nggak akan runtuh gitu, karena kita tahu produknya handphone sejuta umat yang memang besar sampai ke depan. Nah kira-kira Nokia sendiri menurut penelitian Ibu mungkin ya, atau berdasarkan penerawangan Ibu, kira-kira apa gitu yang menyebabkan Nokia seperti itu gitu? Mohon info. Makasih. Silakan Bu Apri, boleh dijawab dulu. Nanti mungkin kalau dari Pak Reza ada tanggapan, boleh ya Pak? Oh, boleh banget. Jangan sungkan loh Pak Reza. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Yunus pertanyaannya. Kalau Nokia gimana ya case-nya? Di mana dia seakan hilang pada masanya gitu ya. Jadi udah berhenti nih pamornya. Kalau saya mengamati itu pasti Pak. Itu tadi kalau dari konsep itu adalah proses bisnis yang inovatif, itu udah
declining di situ. Jadi dia pasti punya jejaring secara bisnis ada, secara personal individu-individu dalam perusahaan juga pasti ada. Tapi manakala proses bisnis yang inovatif itu tidak terjadi atau terhambat, ya pasti akan larinya ke kinerja yang declining juga gitu ya. Nah, mengapa dia tidak bisa berinovasi? Nah, itu kan jadi ujung permasalahannya ya. Mengapa inovasi yang diinisiasi dari saat dia muncul pertama sampai akhirnya dia dikenal dengan tagline handphone sejuta umat gitu ya. Tapi nggak bisa ya karena dia tidak bisa menangkap kebutuhan pasar kalau saya lihat Pak. Jadi pasar itu sudah tidak lagi membutuhkan seperti OS yang seperti itu saja gitu ya kalau saya melihat secara teknikly seperti itu. Jadi pergerakan pasar tidak bisa diikuti atau diimbangi dengan inovasi yang ada dalam perusahaan. Karena kita kenal inovasi itu kan nggak hanya di level proses bisnisnya saja sebetulnya kalau istilah inovasi, gitu ya. Tapi juga ada inovasi di bidang pemasarannya, gitu ya. Terus juga inovasi secara organisasi, gitu ya. Terus juga inovasi secara tentu saja financial engineering-nya, gitu ya. Jadi inovasi itu kalau dari OECD sendiri dibagi menjadi 4 ya Pak. Kebetulan saya juga teliti yang di Hong Kong itu meneliti bahwa inovasi pemasaran itu betul-betul mempengaruhi kinerja dalam berbisnis. Jadi inovasinya bahkan hanya sekedar mengganti label, mengganti tagline, itu sudah bisa meningkatkan kinerja bisnis yang awalnya turun. Jadi betapa penting inovasi itu harus hadir kalau dari model tadi ya Pak, itu inovasi ada di tengah, itu namanya mediasi ya. Kalau nggak ada inovasi, jejaring aja, potensinya bakal cepat turun di kinerja. Tapi kalau inovasinya jalan baik gitu ya, otomatis bisa. Nah ini yang membedakan Nokia dengan handphone lain ya, atau manufaktur handphone lain seperti Samsung, Apple dan lain sebagainya. Begitu Pak. Silakan Mbak Cahe atau Mas Reza. Pak Reza mungkin nih kayak dari tadi diem-diem nih udah mau mengeluarkan sesuatu gitu ya. Kalau soal tadi aja mungkin yang terakhir soal Nokia. Kan kalau nggak salah Nokia itu mulai tergilasnya sama BlackBerry. Nah, sebenarnya inovasi yang dilakukan Nokia pada saat itu sebenarnya juga sudah bagus untuk handphone tipikal Nokia. Asli lupa nama tipenya, cuman yang layar kuning seperti itu. Nah, sedangkan pada saat itu pasar waktu itu kalau nggak salah BlackBerry itu lebih dibumingkan ketika BlackBerry dipakai oleh Obama, kalau nggak salah. Nah, itu semakin booming. Artinya apa? Device yang dipakai betul-betul kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya menggunakan paket data. Sedangkan kalau kemarin di Nokia kan semua masih serba tempo zaman dulu. Nah, artinya mungkin sok taunya saya aja nih, Bu Apri, mohon maaf. Jadi inovasi saya pikir tidak hanya kepada sistemnya saja, tapi juga harus mulai terbuka dengan ide-ide baru, seperti yang tadi Ibu Apri bilang, mengikuti dengan selera pasar baru. Karena apalagi sekarang perubahan begitu cepat. Nah, itu pun BlackBerry nggak lama, sekarang udah diambil oleh smartphone. Sekarang Android sama iOS masih saling bersaing. Jadi smartphone iOS dan Android mencoba menggabungkan lah ide-ide yang ada di BlackBerry dengan kebutuhan pasar yang sekarang, sehingga muncul ada WhatsApp segala macam, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Cahe. Reza, terima kasih. Gimana Pak Yunus? Sudah terjawab ya? Terpuaskan nih dengan jawaban kedua narasumber kita? Ya, terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Apri, Mbak Cahe. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yunus. Nah, berarti kita ada satu pertanyaan lagi nih, Bu Apri dan Pak Reza. Ini ada Bapak Rahmat Priyadi. Ini dari tadi naik turun nih raise hand-nya gitu ya. Muncul hilang gitu ya. Nah, oke. Pak Rahmat, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cahe, Ya. Bu Apri dan Pak Reza. Kalau tadi cerita soal Nokia, saya bekerja di perusahaan properti, Mbak, di Menara Antam. Kita tahu memang sekarang serba sulit ini. Nah, hal yang saya mau minta kiat-kiatnya nih, kalau masa pandemi seperti ini, untuk mengatasi, kita kan mau prospek aja sulit. Kita mau mendatangkan calon tenan aja sulit nih.
kira-kira kiatnya seperti apa nih untuk teman-teman yang yang juga bekerja di bidang properti. Terus yang kedua, sama Pak Reza juga sekalian promosi nih Pak. Kalau ada teman-teman HIPMI yang mau berkantor di Menara Antam Pak, dengan senang hati Pak kita terbuka, silakan di survei atau dilihat. Betul Pak, betul Pak. Kira-kira gitu bacanya pertanyaannya, bagaimana kiat-kiatnya untuk bidang properti bisnis, kemudian untuk mengatasi masa pandemi ini yang serba sulit gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama, Akhirnya Pak. ya jadi bertanya ya Pak Rahmat ya. Oke, baik. Dari pertanyaan Pak Rahmat mungkin boleh dijawab dulu dari Bu Apri atau Pak Reza. Kalau tadi sudah Bu Apri dulu, mungkin Pak Reza dulu ya sekarang ya. Gitu. Kembali lagi Pak, ini saya bukan konsep Pak, jadi ini sok taunya saya aja nih Pak Rahmat. Jadi memang 3 bulan setelah Corona ini memang banyak hal yang berubah Pak. Kalau bahasa manajemennya mungkin shifting. Artinya dulu orang yang kalau meeting itu harus ketemu, ngopi, tatap muka, dan lain sebagainya. Sekarang pakai virtual aja, sekarang beres. Gitu. Jadi nggak harus ketemu. Nah, ternyata manfaatnya juga banyak Pak. Pertama, kita nggak keluar biaya, kita nggak kena macet, kita nggak kalau pengusaha itu kan sampai biaya ngopi juga dihitung Pak. Ya kan? Nah, uang ngopi aja kita hitung semua Pak. Ternyata kita bisa menyelesaikan masalah yang sama tanpa harus ada effort lebih, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kurang tahu Pak kalau soal properti, tapi memang diskusi teman-teman di HIPMI mungkin setelah masa pandemi ini orang yang berkantor itu mungkin agak berkurang. Kenapa? Karena mereka lebih memanfaatkan virtual office. Jadi bekerja dimanapun, yang penting ada internet enak, AC dingin, ya kan, ada kopi, mereka bisa kerja, mereka bisa bisnis, gitu. Nah, sedangkan kantor-kantor yang harus sewa kantor, bayar listrik, security, maintenance, terus ada gaji karyawan sekian banyak. Nah, itu kemungkinan pasca pandemi ini akan berubah. Kalau kemarin diskusi teman-teman kira-kira begitu, Pak. Kenapa? Karena mereka harus bayar karyawan dari pagi sampai sore yang gajinya besar juga gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kerja di rumah, kerjaan juga bisa beres, mungkin gaji bisa lebih turun. Kalaupun memang harus sama, mungkin produktivitasnya ditingkatkan. Nah, karena macet juga di jalan sejam 2 jam itu kan juga makan waktu juga. Jadi saya kalau properti yang sewa perkantoran, saya rasa mungkin usul saya banyak dibikin virtual office aja Pak. Karena jadi satu office bisa dipakai oleh kantor, yang penting bisa ada resepsionis, telepon-telepon, email-email, kirim-kirim surat, gitu aja Pak. Kurang lebih mungkin gitu maksud saya ini. Mohon maaf kalau kurang konseptual seperti Bu Apri nih cara penyampaiannya. Karena saya di lapangan terus Pak. Jadi Duta Tridharma Maritim itu saya jualan tahu teman-temannya HIPMI Pak. Kenapa Pak Rahmat? Jangan lupa dikasih tahu teman-teman HIPMI, barangkali mau virtual office juga kita buka Pak. Boleh Pak, nggak ada masalah. Artinya kalau memang ada flyersnya boleh, kalau memang harga bersaing nggak masalah Pak. Antam juga itu kan kantor bagus juga Pak ya, BUMN ini kan tambang. Iya. Betul Pak, betul. Baik, terima kasih Pak Reza untuk tanggapannya. Kita beralih ke Ibu Apri, boleh Bu? Silakan tanggapannya dari Bu Apri. Loh, Bu Aprinya mana? Bu Aprinya hilang. Bu Apri, bagaimana Ibu? Sinyalnya hilang kayaknya. Halo. Ya, oke, sudah kembali ya Bu Apri. Ya, salam kenal Pak Rahmat ya. Jadi kebetulan rumah saya juga dekat Antam, jadi tahu. Tapi kalau dari saran nampaknya nggak berbeda dengan disampaikan Pak Reza ya. Memang semua harus through online sih Pak. Bahkan di sekolah juga itu akan diberlakukan online learning sampai Februari 2021 gitu Pak. Karena kita memang melihat urgensi untuk melakukan tatap muka itu belum gitu ya demi keamanan. Sehingga bagaimana dengan usaha properti pasti yang harus kreatif tadi ya Pak, inovatif kuncinya kan. Jadi jejaring udah ada, tapi harus
bikin bisnis yang inovatif gitu ya. Mungkin tadi dengan virtual office itu menurut saya sangat relevan. Jadi dibikin yang space yang nggak terlalu besar gitu ya Pak, sehingga bisa bagi-bagi untuk beberapa kantor yang memang membutuhkan jasa seperti office utilities gitu ya. Misalkan keperluan kantor yang memang nggak bisa dilakukan di rumah. Gitu. Misalkan harus ada meeting ataupun ada yang penting ada tadi mesin, komputer, fax, printer gitu ya Pak. Jadi sudah all in tapi nggak usah terlalu besar yang sifatnya untuk menerima tadi untuk meeting atau panggilan dari misalkan resepsionisnya yang di kantor gitu ya Pak. Dan mungkin kan banyak juga perusahaan yang sudah tidak lagi memperpanjang kontraknya untuk properti yang besar-besar gitu ya Pak. Mungkin dia akan semakin small spaces untuk untuk tetap di survival mode. Kita, Bu. Kerasa banget ya Pak. Betul sekali. Ini saya juga sebagai ketua program ini juga dalam hal ini jangan sampai nih intake mahasiswa berpengaruh nih. Karena kan kita semua dalam mode survival Pak ya. Jadi tapi ya balik lagi. Inovasi itu harus jadi kunci. Mode tidak normal. Betul, kunci untuk bisa tadi ya Pak survive dan akhirnya bisa growth di kala seperti ini. Gitu ya. Seperti hanya murid saya tadi Pak yang dia di Super Clean tadi ya, dia itu kalau perusahaan besar yang pembersih kantor-kantor gitu tuh malah tutup Pak. Pestisida dan lain sebagainya gitu tutup. Nah dia ini karena levelnya UKM jadi juga gajinya nggak terlalu besar gitu ya, dan itu by project, itu malah lebih survive gitu Pak. Jadi biayanya juga nggak besar, malah lebih survive. Biayanya nggak besar karena dia juga sewa-sewa juga, nggak beli juga barangnya gitu ya. Terus yang penting dia punya komitmen untuk memberikan layanan yang baik. Dan akhirnya ya malah menuai banyak panen di era pandemi seperti ini gitu Pak. Dan malah menyasar kantor-kantor yang mau memulai new normal gitu ya. Itu akhirnya jadi bukan target tapi malah jadi demand baru buat dia. Baik, begitu Pak yang saya sampaikan. Tetap semangat Pak, tetap inovatif. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Apri, Pak Reza, Mbak Cai. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya sudah ditanggapi oleh kedua narasumber kita begitu ya. Tetap semangat Pak, tetap inovatif begitu ya kalau dari Pak Reza dan juga Bu Apri. Baik, Pak Reza dan Bu Apri, ini ada satu lagi pertanyaan, boleh ya? Satu lagi saja sebelum kita closing. Ini dari sebentar, ada di chat tadi saya lihat dari Pak Aris Widianto. Karena saya ngeliat, aduh ini kayaknya penyanyi gitu ya. Yofi Widianto ternyata bukan ya. Ternyata dari Pak Aris Widianto. Di sini pertanyaannya kepada Pak Reza. Ya, mungkin Bu Apri mungkin punya tanggapan, silakan ya Bu. Bagaimana strategi membangun dan juga menjaga networking nih, sehingga perusahaan Pak Reza bisa sebesar sekarang begitu, before dan after COVID ini seperti apa nih Pak Reza? Mungkin nanti bisa sharing dulu nih Pak Reza ya, silakan Pak. Sebelumnya saya aminkan dulu Pak, karena perusahaan saya juga sebenarnya nggak besar, tapi saya anggap sebagai doa, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau saya sih lebih ke menjaga hubungan baik aja Pak dari awal. Kalau untuk membangun networking, saya coba bergaul di HIPMI. Kenapa HIPMI ya? Karena kan emang saya niatnya mau jadi pengusaha muda. Jadi ya saya ikut organisasinya yang memang selaras dengan itu. Ada walaupun banyak ya, ada HIPMI, ada HIPI, ada macam-macam. Nah, tapi ya membangun strategi. Sebenarnya nggak ada strategi khusus sih Pak. Saya cuma berkawan aja, membangun silaturahmi yang cukup intens. Persoalan memang kalau misalnya ada kebetulan yang bisa dikerjain bareng, ya kita kerjain bareng. Kalau enggak, ya kita tetap berkawan seperti biasa. Nah, kalau untuk menjaganya, ya seperti tadi saya sampaikan tadi Pak, di slide ya menjaga komunikasi aja Pak. Gitu kalau saya ya, artinya tetap di grup, kita ngobrol, ada di acara-acara Zoom meeting HIPMI, kita aktif juga. Kurang lebih sih begitu aja Pak. Kalau saya hanya menjaga hubungan baik, ya bersikap memberikan informasi yang jujur, gitu-gitu aja sih Pak, nggak ada yang terlalu bagaimana. Alhamdulillah sih, ya ada aja Pak kalau rezeki sih, insya Allah. Nggak kemana ya Pak Reza ya? Kebetulan juga corona ini memang agak cukup
berarti kena juga saya, karena selama ini kan saya belum pernah. Ini mungkin saya sharing dikit nih Mbak Cahe. Jadi silakan Pak. Selama ini kan kalau usaha saya itu kan supply batu split sama pasir beton ke perusahaan konstruksi. Nah, di 2000 kemarin ini pas corona memang mau nggak mau, karena perusahaan juga saya masih middle, modalnya juga masih kita tergantung sama investor juga, jadi mau nggak mau harus stop dulu. Sedangkan ya Argo jalan terus kan nih. Nah, kebetulan menjelang Idul Adha kemarin, hal yang belum pernah saya lakukan, saya coba lakukan. Saya jualan hewan kurban. Nah, jualan hewan kurban itu ya, apalagi ada peraturan dari Menteri Agama bahwa kurban tahun ini sebenarnya tidak begitu diwajibkan karena kondisi corona. Tapi bismillah gitu Mbak. Nah, ada hal yang lucu. Ada hal yang lucu. Dari semua kontak yang saya list nih, kira-kira dia bakal beli sapi, ini bakal beli kambing. Itu dari 30 yang nama saya list, nggak ada yang beli. Gitu. Nah, justru kebalikannya. Yang nggak saya list, yang saya coba iseng-iseng aja, kebetulan lagi ngopi, ngerokok, saya coba WA. Alhamdulillah, beli, bahkan belinya ada yang 3, ada yang 7 gitu ya. Nah, jadi ya ini mungkin hal yang sangat sepele sebenarnya buat hewan kurban, karena cuma jualan hewan kurban, Mbak. Tapi ini saya boleh mengklaim bahwa ini kesuksesan saya, karena dari teman saya yang jualan kurban tuh dia bilang, bro, lo kalau bisa jualan kambing 10 sama sapi 2 aja sih untuk pertama kali lo bagus, katanya. Oh gitu bro, oke. Alhamdulillah di luar dugaan saya bisa jual sampai 25 kambing dan 2 sapi juga, yang 1 limosin lagi. Ya artinya walaupun ini masalah walaupun ini cuma masalah hewan kurban, tapi ya saya boleh klaim lah ini kesuksesan pertama saya juga jualan langsung. Ya artinya ya bismillah Pak, artinya jalanin. Kalau saya sih jalanin aja, bismillah. Selama insya Allah kalau kita baik pasti akan ada jalan. Ya bismillah. Gitu Mbak Cahaya, terima kasih. Oke, baik. Oke, dari Pak Aris semoga sudah bisa menjawab ya tadi pertanyaan yang ada di chat. Tapi ada tambahan mungkin kalau dari sisi konsepnya seperti apa? Tadi yang disampaikan Pak Reza itu betul-betul experiential ya. Jadi beliau meyakini itu karena menjalaninya gitu ya. Dan ternyata benar ya Pak ya, nggak dinyananya, nggak kira gitu, itu malah jadi leads atau prospek gitu ya. Dan itu menurut saya intinya kalau di konsep tadi ya, kohesi dari sebuah network itu tuh bisa diukur dari tadi adanya trust tadi ya. Tadi yang penting jujur aja, yang penting ada saling rasa percaya gitu kan. Ini siapa Pak Reza gitu ya, kan bisnisnya pasir kok bisa muncul hewan nih gitu ya. Terus jangan-jangan nggak berhasil nanti atau nggak sesuai ekspektasi, tapi ya kita kenal sosoknya saja, jangan dikenal dengan bisnis yang ditawarkan yang berbeda dari yang core bisnisnya gitu. Tapi tadi modal berupa mutual trust, mutual respect gitu ya, terus juga tadi jujur ya, kompetensi itu yang melekat di diri personal entrepreneur-nya itu jadi nilai jual dalam saat kita berjejaring gitu ya, atau menjalin hubungan dengan orang. Gitu Mbak Cai. Jadi kontak udah ada, kualitasnya juga harus baik. Tetap harus ada trust-nya gitu ya Bu Apri ya. Tadi biar sekali bisa memperkuat ya, kohesinya tetap harus ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Apri dan juga Pak Reza untuk sharing kita hari ini. Namun mohon maaf Bapak Ibu karena kita terbatas ya waktunya. Di sini sebentar lagi sepertinya akan berkumandang gitu ya azan maghribnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk bertanya atau mungkin ada nih pertanyaan yang kayaknya tiba-tiba baru muncul gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kirimkan pertanyaan ke email kami. Ini ada pojokpintarmanajemen@gmail.com ya. Ada subjeknya nama Ibu, kemudian pakai underscore seri 18 ya. Bapak Ibu paling lambat akan ditunggu sampai tanggal 15 Agustus. Ini tahun 2020 ya tentunya ya. Jadi Bapak Ibu boleh nih kirimkan tanggapannya, mungkin ada pertanyaan yang baru terlintas ke email kami ini begitu. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah kita berada di penghujung acara gitu ya, sudah terbatas sekali. Saya mau menutup dulu Bapak Ibu bahwa tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Apri gitu ya terkait dengan konsepnya, kemudian ada penelitian yang ternyata memang yang namanya membangun
networking itu nggak bisa ya langsung tes itu kayak nggak bisa gitu. Tetap harus diawali dulu dengan bagaimana sih kita melihat mungkin ada kontak baru begitu ya, bagaimana kita merawatnya gitu, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan maupun trust tadi. Begitu ya Bu Apri ya. Kemudian tadi kita juga sudah mendengar sharing dari Pak Reza, Bapak dan Ibu, bahwa memang kita juga harus inovatif begitu ya. Ini terus-menerus mungkin hanya di zona nyaman kita gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat gitu ya, kira-kira ada peluang apa sih yang bisa kita ambil di saat-saat seperti ini gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita sudah berada di penghujung acara. Boleh kita mendengarkan closing statement dulu ya dari dua narasumber kita, dari Ibu Apri dulu, boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Cahe. Jadi intinya smart networking itu adalah silaturahmi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan banyak orang sebanyak mungkin, tapi sebaik mungkin kualitasnya gitu. Jadi yang perlu kita lihat bahwa secara individu, network kita secara personal harus baik, dan secara bisnis, karena kita juga mewakili perusahaan gitu ya, bisnis kita juga atau perusahaan kita dikenal sebagai perusahaan yang punya reputasi yang baik, sehingga nanti usahanya bisa inovatif dan berakhir di kinerja yang baik dan optimal. Begitu. Salam sukses selalu, selalu sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Cahe, Mas Reza. Ya, terima kasih Ibu Apri untuk closing statement-nya. Langsung saja kepada Pak Reza, silakan Pak Reza. Jadi kalau dari saya pendek aja Mbak Cahe, ya artinya networking jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi jadikannya sebagai media, alat bantu kita untuk meraih kesuksesan. Kenapa saya bilang jangan jadikan tujuan, takutnya nanti kita berusaha memanfaatkan jejaring kita menjadi tidak rasional. Nah, karena dampak negatifnya pasti ke diri kita sendiri juga. Jadi ya artinya kembangkan terus jejaring tanpa harus memanfaatkan mereka secara kurang baik. Ya insya Allah rezeki pasti ada. Itu aja. Salam sehat. Terima kasih Pak Reza. Udah lama nggak kuliah. Tetap ya Pak ya, kita membangun jejaring itu memang ujungnya supaya berkah gitu ya di kedua belah pihak. Oke, baik. Terima kasih untuk kontribusi dari Bapak Ibu sekalian yang telah Pojok Pintar Manajemen seri ke-18 hari ini dengan judul tadi ya, Boosting Your Business with Smart Networking begitu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Apri dan juga Pak Reza sudah meluangkan waktunya. Kita sudah berbagi bersama begitu ya di sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada PP Manajemen begitu ya, adminnya. Silakan.